Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang dynamic loading dan dynamic linking. Anggota-anggota kelompok dari kelompok 3 adalah saya sendiri, Alif Fizul Haq, Riki Alparisi, Lutfa Nur Hasanah, dan juga Siti Suci. Yang pertama adalah dynamic loading. Dynamic loading merupakan suatu rutin tidak di-load sampai dipanggil. Semua rutin disimpan pada disk sebagai format relocatable load. Mekanisme dari dynamic loading adalah program utama di-load dahulu dan dieksekusi. Bila suatu rutin perlu memanggil rutin lain, rutin yang dipanggil lebih dahulu diperiksa apakah rutin yang dipanggil sudah di-load. Jika tidak, relocatable linking loader dipanggil untuk meload rutin yang diminta ke memori yang mengubah tabel alamat. Mekanisme dasar. Program utama di-load dahulu dan dieksekusi. Bila satu rutin perlu memanggil rutin yang lain, rutin yang dipanggil lebih dahulu diperiksa apakah rutin yang dipanggil sudah di-load. Jika tidak, recountable lightning loader dipanggil untuk meload rutin yang diminta ke memori dan mengupdate tabel alamat dari program yang mencerminkan perubahan ini. Keuntungan dari dynamic loading adalah rutin yang tidak digunakan tidak pernah load. Cocok untuk kode dalam jumlah besar. Digunakan untuk menangani kasus-kasus yang jarang terjadi seperti error rutin. Tidak memerlukan dukungan khusus dari sistem operasi. Sistem operasi hanya perlu menyediakan beberapa rutin pustaka untuk implementasi dynamic loading. Dynamic linking. Konsep dynamic linking sama dengan dynamic loading. Karena pada saat loading, linking ditunda hingga waktu eksekusi. Program-program user tidak perlu menduplikasi sistem library karena 1. Sistem library dipakai bersama. 2. Mengurangi pemakaian space, yaitu satu rutin library di memori digunakan secara bersama oleh sekumpulan proses. Dynamic linking biasanya digunakan dengan sistem library, seperti language subroutine library. Tanpa fasilitas ini, semua program pada sistem perlu mempunyai copy dari library language di dalam executable image. Kebutuhan ini menghabiskan baik ruang disk maupun memori utama. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang dynamic linking. Mekanisme menggunakan stub atau potongan kecil yang mengindikasikan bagaimana meload library jika rutin tidak tersedia saat itu. Yang pertama, saat stub dieksekusi, ia akan memeriksa apakah rutin YBS sudah berada di dalam memori atau diakses oleh proses lain yang run. Kalau belum ada, maka rutin tersebut di-load. Lalu, stub menempatkan dirinya pada alamat rutin dan mengeksekusi rutin tersebut. Dynamic linking membutuhkan beberapa dukungan dari US. Misalnya, yang pertama, bila proses-proses di memori utama saling diproteksi, maka sistem operasi melakukan pengecekan apakah rutin yang diminta berada di luar alamat. Lalu, beberapa proses diizinkan untuk mengakses memori pada alamat yang sama. Kemudian, file dynamic linking berekstensi. Yang pertama ada .dll, yang kedua ada .sjs, dan yang terakhir ada .drv. Sekian pembahasan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.